Karena dawuhipun Kanjeng Nabi, wong kok teko nang majlis-majlis semacam ini niku malaikat akan berseru, "Budilat, qad budilat sayiatikum hasanat." Diganti benar-benar itu semua dosa-dosa kalian, diganti kalian pahala saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dalu menika kawula panjenengan kapilih. Dipilih oleh Allah. Mungkin di saat yang sama, di waktu yang sama, ada sosok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat ini menyia-nyiakan waktu mereka. Bahkan di antara mereka melakukan satu perbuatan yang menyayat hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam minggu semacam ini. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang mulia kepada kita semuanya. Kawula panjenengan semuanya datang berduyun-duyun. Tidak dalam rangka mendapatkan kebahagiaan duniawi. Bahkan kawula panjenengan ketika duduk di rumah mungkin banyak hal yang akan membuat kita tertawa. Tapi saat ini dengan taufik, saat ini dengan pertolongan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, hati yang penuh iman ini mendorong jawarih anggota badan untuk melangkah. Yang kita melangkah di tempat ini untuk beriktikaf. Yang kita melangkah di tempat ini untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya man dakhala masjidan, orang ketika masuk di dalam lingkungan masjidnya Allah Subhanahu wa taala kana zairan lillah. Orang itu hakikatnya adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tamu-tamunipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, tentunya dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya seorang al-mazur, seorang yang diziarahi akan memuliakan ayyukrima zairah, akan memuliakan yang ziarah kepadanya. Kalau panjenengan tatkalanipun bodo-bodo, sowan datang para kiai, sowan datang para sederek, nggih napa mboten? Masya Allah, disuguhi napa Bu? Disuguhi teh, disuguhi kopi, disuguhi sirup, jajan. Ya walaupun kawula panjenengan kadang-kadang disuguhi sesuatu yang penuh dengan kebohongan. Nggih, disuguhi bleke niku kongguan isine rengginang. Tapi semuanya itu tujuannya adalah ayyukrima zairah. Dalam rangka memuliakan siapapun yang zair, yang berziarah kepadanya. Ini hanya sekali bermanusia. Ini hanya sekali berseorang kiai. Seorang yang beriman. Kawula panjenengan muliakan siapapun yang datang ke rumah kawula panjenengan. Bagaimana kalau kawula panjenengan dikatakan zairan lillah? Bagaimana ketika kawula panjenengan pada saat menikah adalah yang bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan yukrima zairah, memuliakan orang yang berziarah kepadanya. Apa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala suguhanipun Gusti Allah napa? Disuguhi kali Gusti Allah maghfirah, disuguhi kali Gusti Allah rahmat, disuguhi ampunan, disuguhi rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Zikir kawula panjenengan pada saat ini akan membawa kebahagiaan yang luar biasa ketika kawula panjenengan di dalam satu lingkungan zikir ya pancen melu kalih para kiai. Makane lek zikir iki ambak niku gampil, Pak. Kawula panjenengan nyebut la ilaha illallah. Kawula panjenengan subhanallah. Kawula panjenengan mengucapkan zikir-zikir yang warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun yang tidak ada riwayat dari Nabi. Asalkan itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, luar biasa utamanya. Tapi bagaimana ketika kawula panjenengan zikir
bersama dengan orang-orang yang insya Allah hati-hati mereka niku sampun lanyah sambung kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Zikir kawula panjenengan bersama dengan para ulama, bersama dengan para sulaha, orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh. Zikir kawula panjenengan, zikir jama'i bersama-sama model ngeten iki. Fa insyaallah kawula panjenengan gandolan kepada para ulama, gandolan datang para habaib menika. Insyaallah kawula panjenengan tidak bangkit dari tempat ini kecuali sampun diampuni dosane oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sebanyak apapun dosa kawula panjenengan ketika datang di tempat ini adalah tempat Allah mengampuni hambanya. Sebanyak apapun kesalahan kawula panjenengan ini adalah tempat untuk mendapatkan kasih sayang. Di tempat yang seperti ini kawula panjenengan mengingat bagaimana Sayyidina Sabit Al-Banani beliau mengatakan bahwasannya inna ahla dzikri wong sing ahli zikir niku napa wong sing zikirit bener, wong sing zikirit tenan melu kali para kiai niku sing ahli zikir. Wong sing ahli zikir niku bukan hanya mengucap saja zikrul lisan, bukan, akan tetapi juga zikrul qalb wa zikrul jawarih. Hati madhep datang Gusti Allah, jawarih terpengaruh kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk zikirnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir itu adalah istihdaru 'azamatillah, menghadirkan keagungan karunia Allah, mengagungkan, menghadirkan dalam hati kawula panjenengan tidak ada yang lebih mulia dari Allah, tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Allah, tidak ada yang lebih merahmati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan yang demikian hadir bareng-bareng sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kawula panjenengan insyaallah dijadikan wong-wong sing ahli zikir. Allahumma inna ahla dzikri yajlisuna yadhkuruna Allah. Mereka itu duduk bersama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka datang tidak membawa tangan, tidak dengan tangan kosong. Kawula panjenengan niki padha rene niki nggawa napa mawon Pak Bu? Bu, betul apa? Apa yang paling banyak kita bawa di tempat ini? Napa panjenengan gawa duit sak gendel? Napa panjenengan gawa beras sak karung? Apakah kawula panjenengan bawa apa-apa? Kita tidak datang bawa masalah. Leres napa mboten? Makanya niki muka-muka orang bermasalah. Bermasalah kepada siapa? Bermasalah kepada Allah dengan lumuran dosa. Dawuhipun beliau wa alaihim minal athami mithl jibal. Bahkan mereka datang di majlis yang semacam ini membawa dosa seperti tumpukan gunung. La ilaha illallah. Saking banyaknya dosa Pak. Kolaan terus Bu, kalau panjenengan nggih. Bendina sedina niku lek kolaan ping pira metu omah kolaan dosa. Nyawang titik kolaan maneh, tangan kolaan, sikil kolaan terus kapan adole? Disinilah untuk kita jual itu dosa-dosa kita tukar dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qad buddilat sayyi'atikum hasanah. Dawuhipun Kanjeng Nabi wong kok tekon wong majlis-majlis semacam ini niku malaikat akan berseru qad buddilat sayyi'atikum hasanat, diganti benar-benar itu semua dosa-dosa kalian diganti kalian pahala saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Fa idza dzakarullaha subhanahu jalla jalaluh, ketika mereka orang-orang yang ahli zikir, mereka duduk mengingat Allah, lisan mereka basah dengan sebutan-sebutan yang mulia, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fayaqumun min majlisihim, mereka kemudian berdiri daripada majlisnya. Utla'um minadz-dzunub, dalam keadaan kosong dosanya. Allahumma falaisa alaihim syai', tidak ada tanggungan dosa. Kenapa? Dijadikan majlis semacam ini majlis pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minat taibin. Allah Subhanahu wa taala muga-muga jadikan kawula panjenengan tiang-tiang yang ahli taubat. Allahumma ya Allah, pilih kawula panjenengan kemutan teng zaman sing akhir